Kenalin, ini dia pembisnis cerdas. Bisnisnya tumbuh pesat, timnya cermat, keputusan keuangan cepat dan tepat. Eits, tapi dulu nggak seperti ini. Dulu, jalani bisnis serba sulit. Klien telat bayar, pengeluaran jalan terus. Belum lagi proses serba manual. Admin sibuk urus invoice, sibuk revisi, sibuk rekap transaksi. Laporan keuangan nggak kunjung selesai, meski tim finance sering lembur. Project baru, gimana mau jalan? Budgetnya aja seret. Nah, nggak gini kalau udah pakai paper. Bayar pengeluaran bisnis pakai paper payout. Supplier lokal, luar negeri, semua bisa. Semua metode pembayaran ada, termasuk kartu kredit. Bayar bisa, terima pembayaran pun bisa. Tagih klien dalam hitungan detik, pakai invoice digital dan paper pay-in. Invoice terhubung langsung dengan link pembayaran. Status pembayaran tercatat dan terupdate real-time otomatis. Laporan keuangan tinggal klik. Tim butuh budget, sign secara mudah dan transparan dengan paper Horizon Card. Semua urusan bisnis bisa di paper, gratis selamanya. Privasi dan keamanan data terjamin. Bangun bisnis gak instan, yang penting kerja cerdas, bukan kerja keras. Sudah ada ratusan ribu pebisnis Indonesia, kerja cerdas dan bertumbuh bersama paper. Saatnya bisnismu jadi salah satunya. Paper bukan solusi semua bisnis, solusi pebisnis cerdas. Menurutmu jalanin bisnis itu mudah? Jelas mudah dong, kan aku pakai Current online. Selamat datang di Helen Bakery. Saya borong ya. Jualan jadi laris manis dengan analisis penjualan yang super akurat. Mau roti tawarnya juga dong. Kualitas produk udah pasti terjamin karena info produknya lengkap banget. Masih fresh. Terima kasih, jangan lupa lagi. Rekap penjualan outlet dan e-commerce lebih praktis lewat satu sistem. Semua data tersinkronisasi otomatis. Pantau performa bisnis juga mudah dan bisa sesuai kebutuhan. Gak perlu nunggu lama, lanjut cek keuntungan bisnis yang bikin semangat. Eits, gak cuma itu. Mau akses pakai device apa aja? Kapan aja? Bisa. Bisnis beneran jadi mudah kan? Cari kasir yang mudah, cepat, dan lengkap. Untung ada AA Pos, kasir andalan untuk bisnisku. Atas nama pelanggan. Pelanggan bisa langsung duduk dan nunjuk. Waiter ngangguk. Order bisa langsung diproses dan siap sebelum pelanggan ngantuk. Ada yang lihat HP. Ini masih ada. Cari barang cepet, langsung dapet. Ini juga ya. Apapun produknya, bebas pilih varian dan satuannya. Bisa bayar pakai apa? Tunai, kartu, kris, apa aja bisa. Bisnis untung, pelanggan untung. Mau jalan-jalan sambil pantau jualan? Tenang, penjualan, laporan keuangan, pajak, laporan cabang, semuanya terintegrasi ke dalam satu sistem. Apapun bisnismu, F&B, retail, bahkan jasa, semua bisa pakai Accurate POS. Accurate POS, mudah, cepat,
dan lengkap. Kenalin, ini dia pembisnis cerdas. Bisnisnya tumbuh pesat, timnya cermat, keputusan keuangan cepat dan tepat. Eits, tapi dulu nggak seperti ini. Dulu, jalanin bisnis serba sulit. Klien telat bayar, pengeluaran jalan terus. Belum lagi proses serba manual. Admin sibuk urus invoice, sibuk revisi, sibuk rekap transaksi. Laporan keuangan gak kunjung selesai, meski tim finance sering lembur. Project baru, gimana mau jalan? Budgetnya aja seret. Nah, nggak gini kalau udah pakai paper. Bayar pengeluaran bisnis pakai paper payout. Supplier lokal, luar negeri, semua bisa. Semua metode pembayaran ada, termasuk kartu kredit. Bayar bisa, terima pembayaran pun bisa. Tagih klien dalam hitungan detik, pakai invoice digital dan paper pay-in. Invoice terhubung langsung dengan link pembayaran. Status pembayaran tercatat dan terupdate real-time otomatis. Laporan keuangan tinggal klik. Tim butuh budget, sign secara mudah dan transparan dengan paper Horizon Card. Semua urusan bisnis bisa di paper, gratis selamanya. Privasi dan keamanan data terjamin. Bangun bisnis gak instan, yang penting kerja cerdas, bukan kerja keras. Sudah ada ratusan ribu pebisnis Indonesia, kerja cerdas dan bertumbuh bersama paper. Saatnya bisnismu jadi salah satunya. Paper bukan solusi semua bisnis, solusi pebisnis cerdas. Menurutmu jalanin bisnis itu mudah? Jelas mudah dong, kan aku pakai Kredit online. Selamat datang di Helen Bakery. Saya borong ya. Jualan jadi laris manis dengan analisis penjualan yang super akurat. Mau roti tawar juga dong. Kualitas produk udah pasti terjamin karena info produknya lengkap banget. Masih fresh. Terima kasih, jangan lupa lagi. Rekap penjualan outlet dan e-commerce lebih praktis lewat satu sistem. Semua data tersinkronisasi otomatis. Pantau performa bisnis juga mudah dan bisa sesuai kebutuhan. Gak perlu nunggu lama, lanjut cek keuntungan bisnis yang bikin semangat. Eits, gak cuman itu. Mau akses pakai device apa aja? Kapan aja? Bisa. Bisnis beneran jadi mudah kan? Cari kasir yang mudah, cepat, dan lengkap. Untung ada AA Pos, kasir andalan untuk bisnisku. Atas nama pelanggan. Pelanggan bisa langsung duduk dan nunjuk. Waiter ngangguk. Order bisa langsung diproses dan siap sebelum pelanggan ngantuk. Ada yang lihat HP. Ini masih ada. Cari barang cepet, langsung dapet. Ini juga ya, A. Apapun produknya, bebas pilih varian dan satuannya. Bisa bayar pakai apa? Tunai, kartu, kris, apa aja bisa. Bisnis untung, pelanggan untung. Mau jalan-jalan sambil pantau jualan? Tenang, penjualan, laporan keuangan, pajak, laporan cabang, semuanya terintegrasi ke dalam satu sistem.
Apapun bisnismu, F&B, retail, bahkan jasa, semua bisa pakai Accurate POS. Accurate POS, mudah, cepat, dan lengkap. Kenalin, ini dia pebisnis cerdas. Bisnisnya tumbuh pesat, timnya cermat, keputusan keuangan cepat dan tepat. Eits, tapi dulu nggak seperti ini. Dulu, jalanin bisnis serba sulit. Klien telat bayar, pengeluaran jalan terus. Belum lagi proses serba manual. Admin sibuk urus invoice, sibuk revisi, sibuk rekap transaksi. Laporan keuangan nggak kunjung selesai, meski tim finance sering lembur. Project baru, gimana mau jalan? Budgetnya aja seret. Nah, nggak gini kalau udah pakai paper. Bayar pengeluaran bisnis pakai paper payout. Supplier lokal, luar negeri, semua bisa. Semua metode pembayaran ada, termasuk kartu kredit. Bayar bisa, terima pembayaran pun bisa. Tagih klien dalam hitungan detik, pakai invoice digital dan paper pay-in. Invoice terhubung langsung dengan link pembayaran. Status pembayaran tercatat dan terupdate real-time otomatis. Laporan keuangan tinggal klik. Tim butuh budget, sign secara mudah dan transparan dengan paper Horizon Card. Semua urusan bisnis bisa di paper, gratis selamanya. Privasi dan keamanan data terjamin. Bangun bisnis gak instan, yang penting kerja cerdas, bukan kerja keras. Sudah ada ratusan ribu pebisnis Indonesia kerja cerdas dan bertumbuh bersama paper. Saatnya bisnismu jadi salah satunya. Paper bukan solusi semua bisnis, solusi pebisnis cerdas. Menurutmu jalanin bisnis itu mudah? Jelas mudah dong, kan aku pakai Accurate Online. Selamat datang di Halen Bakery. Saya borong ya. Jualan jadi laris manis dengan analisis penjualan yang super akurat. Mau roti tawar juga dong. Kualitas produk udah pasti terjamin karena info produknya lengkap banget. Masih fresh. Makasih, jangan mampir lagi. Rekap penjualan outlet dan e-commerce lebih praktis lewat satu sistem. Semua data tersinkronisasi otomatis. Pantau performa bisnis juga mudah dan bisa sesuai kebutuhan. Gak perlu nunggu lama, lanjut cek keuntungan bisnis yang bikin semangat. Eits, gak cuman itu. Mau akses pakai device apa aja, kapan aja, bisa. Bisnis beneran jadi mudah kan? Cari kasir yang mudah, cepat, dan lengkap. Untung ada AA POS, kasir andalan untuk bisnisku. Atas nama pelanggan. Pelanggan bisa langsung duduk dan nunjuk. Waiter ngangguk. Order bisa langsung diproses dan siap sebelum pelanggan ngantuk. Ada yang lihat HP. Ini masih ada. Cari barang cepet, langsung dapet. Ini juga ya, A. Apapun produknya, bebas pilih varian dan satuannya. Bisa bayar pakai apa? Tunai, kartu, kris, apa aja bisa. Bisnis untung, pelanggan untung.
mau jalan-jalan sambil pantau jual? Hai Bapak Ibu semua, selamat siang dan selamat datang di acara webinar hari ini, Paper X Accurate, solusi terintegrasi tingkatkan efisiensi keuangan bisnis. Nah, tak kenal maka tak sayang, kalau kenal hati-hati makin sayang. Nama saya Jessica Tenardi yang akan menjadi MC dari awal acara hingga akhir nanti. Nah, sebelum mulai nih, aku mau sapa-sapa dulu mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di acara webinar hari ini. Mungkin boleh nih tulis di kolom komentar namanya dan bisnisnya dari apa, industrinya apa. Jadi siapa tahu bisa saling terkoneksi ya gitu di dalam webinarnya. Nah, mungkin aku juga sambil ngintip-ngintip, ada siapa saja nih yang sudah hadir. Kita lihat ya, udah ada yang komen belum nih? Ayo dong Bapak Ibu, mungkin kenalan nih, namanya siapa? Kalau saya tulisnya, saya namanya Jessica dari Paper. Gitu. Nah mungkin boleh nih Bapak Ibu langsung mengetik aja, siapa tahu bisa terhubung ya satu sama lain, ada yang supplier apa, ada yang punya bisnis apa, nah itu mungkin bisa saling terkoneksi. Wah udah ada nih. Oh, namanya Fajar ya. Halo Pak Fajar. Dari mana nih Pak Fajar mungkin gitu. Halo Kak Ara, jualan F&B ya dari Tangsel. Ada mungkin yang dari daerah lain nih yang joining online mungkin dari kota Surabaya atau mungkin dari Semarang gitu ya. Boleh juga nih tulis di komentar. Oh, ada Mbak Anggita yang punya F&B dari Jaktim. Halo Mbak Anggita. Ada siapa lagi nih? Udah mulai ramai. Halo, Kanina dari Bandung, distributor bahan makanan. Oke, wah aku lihat banyak juga ya yang F&B nih. Siapa tahu bisa dapat inspirasi juga dari acara hari ini. Ada Kak Belina, halo. Dari jualannya retail produk online shop dan B2B. Ada juga Kak Hendra, konsultan Google Business. Nah, dari Bogor. Oke, welcome Pak Hendra. Thank you juga sudah joining. Ada juga yang dari Sidoarjo, distributor oli motor. Nah, banyak ya industrinya, ternyata nggak cuma F&B aja, tapi ada juga yang dari otomotif. Wah, menarik banget. Mantap. Oke deh, thank you so much ya Bapak Ibu semua sudah hadir dan meluangkan waktunya di acara hari ini. Nah, mungkin banyak nih yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih kolaborasi antara Paper dan Accurate ini? Mungkin juga masih ada yang penasaran, sebenarnya kenapa sih integrasi Paper dan Accurate itu tuh penting gitu. Jadi hari ini tenang aja, kita akan kupas tuntas mengenai integrasi antara Paper dan Accurate, mulai dari cara kerjanya, manfaatnya, dan juga kita akan mendengar langsung nih pengalaman dari salah satu pengguna Paper dan Accurate yang sudah hadir juga di acara hari ini. Oke, nah sebelum mulai sesi panel discussion, sebelum mulai sesi panel discussion, kita akan bagi-bagi hadiah dulu nih, biar makin semangat. Masih seger lah ya, ini aku bilang masih pagi biasanya. Jadi aku mau kasih nih voucher potongan Grab Car dengan total Rp300.000 untuk 3 pemenang beruntung ya. Menarik banget, tepuk tangan teman-teman. Nah, sebenarnya di sini juga ada penonton ya, jadi ada personal audience-nya saya. Nah, sebelum itu dipastikan dulu nih ya Bapak Ibu, nama yang dituliskan itu sama dengan nama yang di Zoom juga. Jadi sesuai nih sama yang akan ada di game gitu. Jadi kita akan hubungi, jadi harus sama nih namanya. Oke, nah mungkin aku akan mulai jelaskan sambil teman-teman di share screen juga ya untuk mentimeter.com-nya. Jadi untuk Bapak Ibu yang hadir bisa langsung ke website mentimeter.com dan memasukkan kode. Ya, nah ini udah tertera di layar, jadi bisa langsung masukin kodenya atau scan QR code-nya menggunakan HP ya. Jadi kodenya ini di 64011695 ya, lewat menti.com atau di QR code-nya di scan. Coba kita lihat. Sudah mulai banyak yang join ya. Boleh nih dikasih reaction-nya, dikasih jempol itu di pojok
kanan bawah itu ada nge-like-nya, jadi bisa dikasih jempol. Iya, udah 6 orang yang join, mungkin bisa lebih banyak lagi nih karena aku lihat juga sudah banyak yang join. Oke. Kita tunggu ya, mungkin akan lebih ramai supaya chance-nya juga makin kebagi nih untuk semuanya bisa dapat hadiahnya. Jadi kita akan bagi, aku ulang lagi nih, dapat potongan Grab Car 300.000. Jadi dibagi ke 3 pemenang beruntung. Jadi masing-masing dapat 100.000, 100.000, 100.000. Lumayan ya, kan Grab sekarang juga udah harganya mulai naik nih. Jadi akan ngebantu nih teman-teman semuanya bisa transportasi. Oke, udah 16 orang, kita tunggu mungkin sampai 20 orang kali ya udah mulai join. Atau bahkan 40-40-nya udah join juga boleh nih, lumayan loh. Dapat Grab voucher. Yuk kita tunggu. Sudah di berapa sekarang? Oke, masih di 17 ya. Ya, mungkin ada yang kesulitan join. Kalau misalnya kesulitan join bisa langsung ke menti.com dan masukin kodenya 64011695. Kalau misalnya bisa scan QR code juga bisa langsung scan aja QR code-nya. Oke, udah lumayan rame nih. Kita mulai aja kali ya, biar tidak membuang waktu lebih lama. Oke, kita langsung mulai. Pertanyaan pertama. Aku mau tanya dulu, gimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Tadi kan udah kenal-kenalan, mungkin kabarnya boleh nih diketik. Duh, saya lagi makan sambil makan siang. Wah, luar biasa, mantap. Terus ada yang mungkin, ada yang oke. Siap, oke banget. Ada alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, mungkin ada yang masih lapar gitu, mau ngemil-ngemil karena ini jamnya habis makan siang juga ya. Mungkin ada yang ngantuk, jangan ngantuk tapi ya Pak ya, karena di sini kan kita bakal ngedenger banyak insight ya yang menarik dari integrasinya Paper dan Accurate. Oh, udah makan siang? Oke, mantap. Kalau udah makan siang berarti udah siap nih untuk ngedenger acaranya. Oke, ada lagi mungkin? Oke, udah semuanya udah semangat dan luar biasa. Berarti kita langsung mulai ya. Pertanyaan pertamanya untuk quiz. Udah ready semuanya, teman-teman? Diklik ready ya. Oke. Langsung next. Pertanyaan pertama. Ada timernya? Oke. Bekantan merupakan hewan langka di Indonesia yang berada di Pulau Kalimantan, Jawa, atau Sulawesi. Bapak Ibu, bisa dipilih jawabannya ya. Yang mana menurut Bapak Ibu benar. Ada waktu 5 detik lagi. 3, 2, 1. Oke, semuanya udah vote. Jawaban yang benar adalah Kalimantan. Wah, betul semuanya ya, hampir. Kalau yang Sulawesi salah ya. Oke, siap? Kita lanjut langsung pertanyaan kedua. Di next aja. Tunggu. Nama Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini, siapa Bapak Ibu? Hari ini baru ada pertukaran ya, jadi dipastikan yang benar jawabannya. Ada Ibu Sri Mulyani, udah cepet ya. Kalau ini cepat nih votingnya. Cepat ya, udah tahu ya. Aduh, semua nih, hebat. Mantap. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, next aja. Bisa langsung. Oke, pertanyaan ketiga. Apa alasan utama banyak startup gagal di tahun pertama? Waduh. Langsung ya, pertanyaannya jomplang banget nih tiba-tiba ya. Kenapa nih? Karena pengelolaan keuangan yang buruk, kekurangan ide kreatif, atau kurang memahami kebutuhan pasar. Wah, sebenarnya ini 3 faktor yang mungkin bisa jadi salah satu faktornya ya gitu. Tapi ya kalau di sini gitu konteksnya kita akan bilang bahwa karena pengelolaan keuangannya masih belum baik. Gitu. Oke, kita next aja. Pertanyaan keempat. Di next. Warna terakhir dari pelangi. Oke, random ya pertanyaannya ya. Tadi udah tentang bisnis, sekarang kita random nih. Pelangi warnanya apa terakhir? Ungu, nila, merah. Merah, kuning, hijau, langit yang biru. Bukan ya? Oke, sampai bingung. Ungu. Oke, ungu. Bener ya teman-teman semua. Ada yang jawabnya merah. Merah padahal paling depan.
Oke, kita next saja pertanyaan kelima. Oke, pertanyaan kelima. Lanjut. Perbedaan waktu Jakarta dengan Kamboja. Tiba-tiba jadi knowledge ya. General knowledge, 2 jam lebih cepat sama atau 2 jam lebih lambat? Jangan di Google ya. Langsung nih ditebak. Aku pun juga nggak tahu. Apa ya? Sama kali harusnya. Atau lebih lambat? Oh sama, benar saya. Oke. Sama ya ternyata jamnya Jakarta dengan Kamboja. Oke. Pertanyaan terakhir berarti ya. Pertanyaan ke-6. Kita lihat. Berapa banyak invoice yang dapat dikirimkan oleh paper dalam sekali klik? Waduh. Sekarang tentang paper nih. Maksimum 30, maksimum 50, atau nggak ada maksimal. Bisa bahkan kirim 1000. Pasti jawabannya adalah yang benar tidak ada maksimal. Betul sekali. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah joining. Kita lihat ya siapa pemenangnya. Jeng 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 jeng. Wah, mepet-mepet nih. Iya. Ada Bapak Hakim, juara pertama. Lalu ada Pak Hendra dan Pak Agus sebagai juara kedua dan juara ketiga. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan lagi ya. Sekali lagi. Oke. Mungkin nanti setelah sesi ini kita akan langsung dihubungi ya. Bapak Hakim, Pak Hendra sama Pak Agus akan langsung dihubungi sama tim paper. Jadi lewat Zoom chat ya. Jadi dipastikan namanya sama ya dengan yang ada di games ya. Kalau enggak nanti salah nih. Oke deh, baik. Kita akan lanjut ya ke sesi selanjutnya nih. Tapi untuk Bapak Ibu yang belum mendapat hadiah, gak usah bersedih hati karena kita akan bagi-bagi lagi nih hadiah di akhir acara. Jadi kita bakal kasih voucher MAP sebesar 300.000 juga dan kita akan bagi ke 3 pemenang. Nah, 3 pemenang ini kita akan pilih dari pertanyaannya di sesi Q&A ya. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang sudah mungkin memiliki pertanyaan ataupun nanti in the middle of the event di acara kita ada pertanyaan nih yang muncul, bisa langsung tulis di chat Q&A ya yang ada di bawah nih yang di Zoom Q&A. Itu. Jadi stay sampai akhir acara nanti ya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mengundang yang sudah hadir di sini. Ada Bapak Baskara Aji, selaku Corporate Marketing Manager Accurate, dan juga Ibu Maria Hartanto, selaku Relationship Manager Paper. Oke, halo Mas Aji dan Kak Maria. Halo. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, luar biasa. Jangan-jangan Mas Aji yang tadi ngetik ya. Oke, sama-sama kita juga semuanya semangat. Nah, tadi kita juga udah kenalan nih ya sama beberapa peserta yang sudah hadir. Tadi ada yang dari F&B, ada yang dari Sidoarjo juga ya tadi ya, ada yang dari otomotif. Nah, kita pengen kenalan juga nih sama Mas Aji dan juga Kak Maria. Mungkin boleh nih, silakan perkenalan dulu Mas Aji. Oke ya. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya Aji dari Accurate sebagai Corporate Marketing Manager. Salam kenal. Oke, halo selamat siang Bapak Ibu, salam kenal, saya Maria, saya sebagai Relationship Manager dari Paper ID. Oke, nah ini dari peserta lagi pembicara kita yang keren ini nih ya. Kita kepengen kenalan juga dengan produknya gitu ya, Paper dan Accurate. Nah mungkin kan banyak para pebisnis di sini yang sudah hadir itu belum kenal nih tentang Paper ataupun Accurate. Nah mungkin boleh nih dari Mas Aji dulu nih dikenalin tentang Accurate ini tuh apa, dan mungkin masih banyak nih pebisnis yang kepengen tahu contoh penggunaan Accurate ini tuh seperti apa sih Mas Aji? Oke. Kalau begitu thank you Mbak Jess. Jadi saya coba biar lebih mudah kali ya, saya coba ceritanya dari sisi kasus aja deh, kasus Boleh. dari penggunanya Accurate seperti apa. Boleh. Gitu. Jadi sebagai contoh kita tuh ada satu customer di Jawa Tengah, gitu kan, dia punya outlet, dia retail lah industrinya, minimarket, punya outletnya 150. Gitu. Nah, bayangin
waktu sebelum menggunakan Accurate dia handle manual nih gitu kan, sistemnya manual. Nah kita sempat tanya gitu isunya apa sih gitu sebelumnya kan. Nah ternyata dia punya kurang lebih ada 3 lah isunya si Ibu Ana lah ya saya sebutnya gitu, si Ibu Ana ini. Jadi isu yang pertama itu pastinya mendapatkan laporan penjualan harian outletnya gitu kan. Dimana kalau dulu ya harus di requestin datanya manual satu-satu gitu kan. Dari data yang didapat kan fisik gitu, masih harus diupdate lagi manual gitu. 100 kali 150 lah gitu kurang lebih. Itu mungkin katanya kurang lebih 1 sampai 2 jam lah setiap hari gitu. Bayangin jadi sebulan ya udah 60 jam ya sebenarnya bisa berhari-hari lah gitu hanya untuk ngomongin laporan penjualan outlet. Seperti itu. Yang kedua itu kan selain operasional dia juga ada di finance-nya, ada harus approval, transaksi, pembayaran dan lain-lain kan. Itu juga masih manual, harus pakai kertas itu kan, ada tangan approval fisik. Kalau direkturnya lagi nggak ada di tempat ya nggak bisa. Jadi kadang-kadang kan jadi harus nunggu dulu. Betul, bisa delay gitu kan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir bicara laporan keuangan gitu. Misalkan contohnya laporan mau lihat nih laba rugi atau neracanya seperti apa sih gitu. Paling umum ya akhir bulan gitu kan. Di akhir bulan asumsikan semua datanya sudah benar, sudah komplit, ya at least mungkin butuh waktu 5 jam lah per laporan. Waduh, tambah lagi tuh tadi udah 2 jam, terus tambah lagi 5 jam, itu udah seharian. Betul, hampir, jadi ya. Isunya kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah, lalu setelah, ya Bu Ana ya, kita coba diskusi, setelah akhirnya menggunakan Accurate, beliau ini sudah berapa tahun ya? Kayak sudah lebih dari 4 tahun sih harusnya menggunakan Accurate ini. Yang terbantu adalah yang pertama dari sisi tadi ya kita bicara penjualan harian outletnya, sekarang tinggal klik doang gitu kan, dia bisa langsung lihat oh outlet ABCDE ini masing-masing berapa, mau lihat konsolidasinya pun juga langsung bisa. Bedanya tadi 1-2 jam per hari, sekarang tinggal klik langsung selesai. Iya, gitu kan. udah ada ya update udah secara ada, live gitu. gitu. Jadi itu ya savingnya sudah saving berpuluh-puluh jam gitu kan setiap bulannya. Itu satu. Tadi approval juga kalau yang dulunya manual dengan Accurate ya dia bilang ya sekarang mas saya tinggal mau kemana aja, saya tinggal approve, cek dari HP juga bisa gitu kan. Jadi dianya lebih nyaman, operasional juga tidak terhambat seperti itu. Sampai yang ketiga tadi laporan keuangan ini yang biasanya didapat di akhir bulan gitu kan. Nah, beliau ini kan direktur keuangannya ya kebetulan. Jadi ya dia tinggal minta timnya kapanpun dia mau, timnya bisa kasih, atau sampai dia lagi pengen iseng mau ngecek aja hari ini pun jadi bisa langsung cek lah sebenarnya. Gitu. Jadi efeknya apa sih? Efeknya ya dengan kasusnya si toko retail ini sebenarnya si Bu Ana ini jadi bisa satu dia mau ngambil keputusan pasti jauh lebih cepat gitu kan, dan based on data gitu. Biasanya nggak bisa nih Bu akhir bulan, ya sekarang saya butuhnya sekarang, saya bisa langsung lihat gitu kan. Belum lagi efisiensi dari biaya ataupun ya waktu tadi lah ya sebenarnya yang paling terasa berdampak lah seperti itu sih. Lebih cepat dan udah live lah reportnya ya kalaupun dia butuh decision making yang cepat. Betul, mungkin sedikit gambaran aja kali ya, izin buat ya kalau awalnya kan dia melakukan proses seperti inilah kurang lebih gitu, bahwa kalau mau bikin laporan keuangan dia harus input transaksi dulu gitu kan, melakukan segala macam kegiatan akuntansinya sampai jadi laporan keuangan. Ini tadi yang butuh waktu beberapa jam ya, dengan ada Accurate ya tinggal klik ya langsung keluar sebenarnya laporannya. Sesimpel itu sih, gitu, Mbak Jess. Iya, oke deh, menarik banget. Oke deh, sip. Thank you so much loh, Mas Aji sudah dijelasin nih. Ternyata Accurate tuh kegunaannya benar-benar kayak membantu, menghemat dan mengefisiensikan waktu dan juga kecepatan ya dalam operasional gitu dan finansialnya. Nah mungkin boleh nih Kak Maria dijelasin nih tentang paper tadi udah Accurate. Nah mungkin juga dikasih teaser sedikit sebenarnya paper sama Accurate tuh ada kolaborasi apa sih gitu. Silakan. Oke, ya thank you Ci Jessica. Nah teman-teman semuanya, karena kita tadi udah dengar gitu ya penjelasan Mas Aji tentang Accurate. Nah hari ini saya mau sharing tentang suatu hal yang sebenarnya simple tapi berdampak besar banget gitu ya buat operasional bisnis, karena ternyata integrasi antara pembukuan dan pembayaran bisnis bisa ngebantu banget buat ngurangin kerjaan admin. Yang kedua bisa bantu untuk efisiensi gitu ya di sisi usaha. Dan yang paling penting sebagai solusi cash flow lebih sehat dan juga lebih lancar. Oke, nah saya akan mulai dari data ya berdasarkan survei Asosiasi UMKM bahwa ternyata 70% bisnis itu masih sulit loh mengelola cash flow. Padahal secara faktanya gitu ya, kita lihat data Perbanas 2024, 33 juta pebisnis ini udah mengadopsi teknologi digital, artinya pembayarannya udah cashless. Dan angka ini ternyata 15% naik gitu ya, termasuk awareness penggunaan sistem pembukuan digital.
Artinya apa? Jadi sebenarnya masyarakat di Indonesia gitu ya, para pebisnis itu sudah mengadopsi teknologi digital gitu ya. Dan juga udah mulai pencatatannya digital. Tapi cash flow itu masih tetap menjadi masalah yang besar. Nah, artinya ada blind spot nih di sini gitu ya, yang akan kita sama-sama lihat. Nah, walaupun pencatatan keduanya sudah digital, tapi ternyata blind spotnya itu terjadi karena masing-masing platform ini masih berdiri sendiri-sendiri atau belum terintegrasi. Gitu ya. Akibatnya banyak proses yang sebenarnya manual, makan waktu, tapi mungkin dari para pebisnis nggak ngeh nih gitu ya. Kalau ini nih ternyata makan waktu banget gitu ya buat dari sisi pebisnis. Contohnya ya, kita sama-sama lihat mungkin dari sisi penjualan, ketika para pebisnis nih udah kirim invoice-nya gitu ya, nanti adminnya itu biasanya perlu melakukan follow up. Belum customer itu mungkin ada minta temponya bisa beda-beda gitu ya. Artinya perlu reminder lagi nih dari sisi adminnya gitu ya. Nah, setelah pembayarannya masuk gitu ya, mungkin pembayarannya lewat bank transfer, si admin ini harus ngecek dulu mutasi pembayarannya dan nge-update lagi secara manual di sistem pembukuan digital. Nah, bukan hanya dari sisi penjualan aja, tapi ini juga terjadi untuk dari sisi pembayaran. Kalau bayar supplier, habis bayar gitu ya via bank transfer, perlu screenshot biasanya bukti bayarnya ke si supplier, kabarin udah dibayar nih gitu ya. Terus harus diupdate juga nih secara manual ke pembukuan digitalnya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya toolsnya udah ada digital, tapi cara kerjanya masih manual. Gitu. Tentu aja hal ini menimbulkan tantangan yang besar banget tanpa disadari. Tantangannya apa aja? Kebayang nggak sih namanya bisnis kan pengennya going ya? Tiap hari mungkin ngalamin kayak puluhan sampai ratusan invoice yang harus dikirim, yang harus dibayarin gitu ya. Kayak tadi Ibu Ana juga. Kayak tadi contohnya Bu Ana udah jadi real case banget gitu ya. Nah, ini akan jadi resiko yang pertama itu human error-nya tinggi. Gitu ya. Ya iyalah, karena si adminnya ini juga kewalahan ngerjain segala sesuatunya ini masih manual. Gitu kan. Dan juga bisa jadi ada potensi kelewat nih. Harusnya udah ditagih, tapi mungkin jadi nggak ketagih. Akhirnya kan akan berdampak ke cash in ya. Cash in yang masuknya tuh jadi terlambat gitu. Tapi bukan cuma sekedar dari human error aja, data keuangan tuh jadi nggak real time. Kenapa? Contohnya nih, sebenarnya invoice-nya udah dibayar, tapi secara posisi keuangan tuh harus nunggu adminnya dulu nih yang nge-update gitu ya di sistem. Itu. Jadinya ketika nanti bisnis mau mengambil keputusan gitu ya, itu juga akan sulit. Itu. Cash flow-nya jadi sulit diprediksi karena data keuangannya nggak bisa real time. Itu. Nah, akibatnya mungkin banyak gak sih business owner yang pernah ngerasain kok data di rekening sama data di pembukuan digital nggak balance ya? Kok selisih ya? Kok beda ya gitu ya? Nah, hal ini sebenarnya terjadi karena data keuangannya tuh nggak jalan sebagai suatu kesatuan. Terpisah-pisah, betul. Nah, itulah kenapa penting banget ternyata integrasi mulai dari bikin invoice gitu ya, sampai pencatatan ke pembukuan digitalnya itu terkoneksi. Karena begitu semuanya nyambung gitu ya, begitu semuanya koneksi, bisnis itu bisa langsung ngelihat posisi keuangannya secara real time tanpa kerja 2 kali gitu. Dan good newsnya gitu ya, semua pain point tadi di atas itu bisa selesai dengan integrasi antara Paper dan juga Accurate yang kita akan bahas hari ini. Karena nanti proses mulai dari buat invoice, kirim invoice, reminder, pembayaran sampai kecatat di pembukuannya itu akan berjalan secara otomatis. Dari end to end banget ya. Dari on to end banget akan berasa lah. Nah, sebelum kita masuk gitu ya ke cara kerjanya, aku pingin untuk ajak teman-teman gitu ya yang sekarang join itu buat kenalan dulu dengan fitur lengkap yang ada di Paper, tapi singkat aja karena mungkin sebagian besar teman-teman yang join itu udah pengguna Paper, tapi mungkin belum tahu nih secara lengkap fitur Paper tuh ada apa aja gitu ya. Atau mungkin ada juga nih Ci yang join itu adalah teman-teman pebisnis yang baru mau pakai Paper, jadi belum tahu nih, penasaran gitu ya. Nah, jadi Paper adalah premium B2B digital platform terlengkap yang ngebantu para business owner di area pembayaran dan penagihan antar bisnis. Nah, saat ini kita sudah memiliki 3 core produk. Pertama dari sisi digitalisasi, pembuatan invoice, tapi bukan cuma bikin aja, kita bisa langsung kirim invoice-nya gitu ya, ke WA, SMS, ataupun email secara gratis. Paper juga menyediakan fitur auto reminder, jadi nggak perlu adminnya reminder manual gitu ya ke si kliennya, atau nanti kelupaan lagi, itu nggak mungkin terjadi lagi karena udah by system.
Dan yang paling keren adalah dilengkapi dengan semua status pembayarannya. Jadi akan kelihatan nih mana invoice yang udah dibayar, belum dibayar, dan bahkan telat gitu ya. Tuh, nah selain dari sisi invoice gitu ya, tentunya tadi si sistem auto recount pembayarannya ini nggak lepas dari fitur kita yang kedua, dari sisi payment solution. Nah, di sini Pepper menyediakan berbagai opsi pembayaran yang fleksibel, ada lebih dari 30 gitu ya yang dipakai dan bisa digunakan untuk pembayaran ke supplier maupun penagihan ke klien. Mulai dari virtual account, kartu kredit, cicilan kartu kredit, kita sediain semua metodenya. Nah, bukan hanya dari sisi invoice dan juga pembayaran, kita juga dilengkapi dengan layanan keuangan nih. Nah, layanan keuangan yang Pepper punya itu adalah layanan kartu kredit bisnis atau corporate card. Jadi kalau Bapak Ibu usahanya sudah berbadan usaha gitu ya, udah PT, udah CV, ini udah bisa mengajukan corporate card kita, di mana kita menyediakan 2 tipe tergantung kebutuhan perusahaan. Yang pertama mungkin kalau Bapak Ibu butuh tambahan limit. Jadi kartu kreditnya mungkin personalnya udah nggak cukup lagi buat bayar supplier dan butuh tambahan modal. Nah, tapi kita sediain juga tipe yang kedua. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sebenarnya sih secara keuangan gak bermasalah gitu ya, cash flow aman-aman aja, tapi butuh nih untuk ngurangin petty cash, buat manage reimbursement. Nah, ini juga kita menyediakan. Seperti itu. Karena nanti bisa budget monitoring di kartu kita karena laporannya real time. Bisa dipantau. Oke. Setelah kita tahu gitu ya tentang fitur Pepper secara lengkap tapi singkat tadi ini, mungkin pertanyaan selanjutnya yang Bapak Ibu tanyain adalah aman nggak sih pakai Pepper gitu ya? Apalagi mau dikoneksi ini sama sistem Accurate gitu ya, catatan keuangannya. Nah, di sini kita mau infoin juga kalau keamanan Pepper itu setara sama bank. Kenapa? Karena kita sudah memenuhi semua standar yang diwajibkan oleh pemerintah tentunya gitu ya untuk mendapatkan license keuangan. Selain itu, kita juga melakukan backup data harian resmi gitu ya dengan Google Cloud Platform. Dan kita juga punya mitra yang keren-keren banget dari berbagai institusi keuangan dan perbankan. Dan artinya Pepper kan juga harus ikut ya compliance dari bank tersebut. Itu. So, pakai Pepper itu sangat secure karena keamanan kita setara sama bank. Oke, nah kalau tadi kita udah tahu gitu ya tentang Pepper, oh aman juga nih dikonekin sama Accurate. Nah, selanjutnya integrasi antara Pepper dan juga Accurate. Itu ngebantunya di sisi apa sih gitu ya. Nah, dari sisi Accurate, kita tahu ya Mas Aji ini expertise-nya itu adalah di pembukuan, pencatatan, transaksi bisnis gitu ya, supaya lengkap dan juga akurat. Nah, sementara Pepper, kita akan bantu menyediakan fleksibilitas opsi pembayaran. Di mana tadi sempat saya mention juga, kalau kita udah sedia lebih dari 30 metode pembayaran gitu ya, termasuk kartu kredit yang bisa dipakai untuk bayar supplier ataupun terima pembayaran dari klien. Itu. Nah, di sini nih poinnya. Karena kartu kredit itu bisa jadi solusi cash flow lebih lancar loh, Ci. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Nah, karena dengan kartu kredit sebenarnya pebisnis itu bisa nambahin tempo up to 45 hari. Tergantung billing cycle-nya masing-masing ya. Padahal supplier itu langsung terima dananya H+1. Oh. Jadi nggak perlu nenggo lagi nih ke supplier gitu ya. Kasih gue tempo dong gitu ya. Bayar aja pakai kartu kredit, otomatis supplier seneng terima di depan. Tapi kita gitu ya, mundur pembayarannya nih. Yes. Dan ini juga bisa jadi opsi sebagai pembayaran dari klien. Mungkin banyak klien yang, aduh kasih saya tempo dong 30 hari. Kalau nggak saya pindah nih ke tempat lain yang bisa kasih tempo gitu ya misalnya. Nah, dengan Pepper, Bapak Ibu bisa manfaatin, arahin aja pembayarannya lewat Pepper, karena nanti mereka bisa bayar pakai kartu kredit personal mereka. Bapak Ibu terimanya H+1, mereka ditagihinnya up to 45 hari. Itu, jadi win-win solution banget. Nah, tenang aja pakai kartu kredit di Pepper, itu very kompetitif, MDR-nya gitu ya. Dan bukan hanya dengan opsi pembayaran penuh, kita juga bisa cicilan juga nih, Ci. Itulah yang keren banget. Ada opsi lagi ya selain tadi pakai kartu kredit personal mungkin ya, yang ada tempo 45, tapi ada juga yang
cicilan. Betul. Kalau mau. Ada berapa bulan nih? Nah, untuk opsi cicilan juga lumayan banyak gitu ya. Bisa 3, 6, sampai 12 bulan. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Dan biayanya tuh very low gitu ya. Jadi cuma 0,45% per bulan starting from-nya. Kita udah kerjasama sama 8 bank ya saat ini. Nah, jadi manfaat kartu kredit itu banyak banget gitu ya untuk mundurin tempo, untuk kasih fleksibilitas ke klien. Dan selain itu, banyak kartu kredit juga yang kasih poin atau miles yang sebenarnya menarik nih buat para pebisnis. Plus poin lagi tuh. Plus poin lagi. Jadi udah bayar dapat tempo, dapat poin juga yang nantinya bisa dipakai buat perjalanan bisnis gitu ya. Bisa flight pakai business class. Nah, jadi double cuan lah ya kalau istilahnya pebisnis. Gitu. Oke, nah setelah tadi kita tahu ya manfaat untuk pembayarannya apa aja. Nah, setelah dilakukan pembayaran, maka status pembayarannya ini akan otomatis ke-update di paper dan juga accurate. Jadi udah nggak ada lagi nih posisi update manual. Yang tadi tuh Rekon manualnya itu 2 jam. Bener. 7 jam ya tadi ya Mas Haji ya. Cuman buat manually Rekon ngelihatin ya. satu-satu udah Iya. dibayar belum gitu kan. Itu halnya sebenarnya simple ya, tapi kalau diruntut-runtutin sebulan berapa banyak waktu yang terbuang untuk mengerjakan hal itu. Iya, Jadi biar paper aja yang bantuin gitu kan. Nah, dan paper itu tadi sempat saya mention premium, jadi gratis Bapak Ibu semua pebisnis bisa pakai paper. Jadi bayangin udah banyak step yang dipangkas waktu rekonnya, terus juga banyak pilihan pembayaran yang bisa pilih, gratis lagi. Nah, Gitu. mantap. Mantap. Mantap banget. Oke, nah jadi cara kerjanya gimana? Tidak perlu ada double input gitu ya di paper dan juga accurate, karena nanti kita akan ambil datanya itu sumbernya dari accurate. Contohnya buat dari sisi pembayaran invoice gitu ya, bayar supplier. Jadi cukup Bapak Ibu input di faktur pembelian yang ada di accurate, itu akan otomatis tersinkronisasi ke papernya. Nanti bisa bayar dengan tadi banyak metode pembayarannya termasuk kartu kredit, dan pembayaran itu otomatis akan tercatat di kedua belah platform. Gitu. Jadi nggak perlu rekon lagi manual. Oke. Dan kita akan kasih notif real time ke supplier. Jadi kita nggak perlu screenshot lagi deh buktinya terus kirim ke supplier gitu ya. Karena paper yang akan kasih tahu ke supplier kalau itu dibayar. Keren banget kan? Oke. Nah, kalau kita tadi udah bahas dari sisi pembayaran, kita juga ada nih untuk fitur penagihannya. Di mana dengan penagihan invoice accurate via paper, itu akan kasih kliennya fleksibilitas pembayaran. Nanti sama kayak tadi gitu ya, harus buatnya itu cukup di accurate, nanti tinggal ditagih lewat paper, dan ketika customernya terima pembayaran, terima penagihan, ini misalnya contohnya via WhatsApp gitu ya, tinggal diklik aja, mereka bisa bayar tadi pakai kartu kredit juga atau bahkan cicilan, dan otomatis akan kesync juga invoice-nya real time. Oke, pokoknya semuanya yang dicatetin di accurate yang tadi udah lengkap itu bisa diintegrasikan langsung dibayarkan di paper. Betul. Jadi ini akan berasa banget tentunya buat tim finance gitu ya, karena akan pangkas waktu mereka rekonsiliasi, kurangin kerjaan manual, otomatis human error juga bakal berkurang banget gitu ya. Dan waktunya bisa dialokasiin gitu kan buat mengerjakan pekerjaan yang lain. Gitu. Ataupun fokus ya untuk building the business itself kan. Betul. Dan yang paling penting data keuangannya jadi lebih real time sih. Gitu. Untuk decision making yang lebih cepat juga. Yes, betul. Nah, kayaknya kurang lengkap gitu ya. Kalau tadi udah cerita cara integrasinya gimana, kita mau lihat juga nih, Ci, cerita pebisnis yang sudah melakukan integrasi antara paper dan accurate dan ngerasain manfaatnya. Nah, jadi nanti hadir juga ya sama kita ya salah satu untuk testimoninya ya. Iya, kita spill dulu nih. Nah, yang pertama ini dari Kode di Tanzil gitu ya. Beliau adalah owner dari Intan Berkat Terang yang usahanya tuh instant powder. Nah, beliau menginfokan kalau sebelumnya ini tuh kerjanya numpuk karena proses pembayaran nggak efisien. Tapi setelah integrasi segalanya tuh jadi lebih praktis. Buat bayar tagihan otomatis tercatat pada kedua platform dan saya bisa fokus ke pengembangan bisnis. Nah, selain itu juga ada dari Ko Carson gitu ya. Ini owner dari CM Design yang usahanya desain interior. Beliau menginformasikan bahwa setelah integrasi mau bayar invoice kemanapun sekarang udah digitalisasi jadi lebih mudah, bisa nge-track yang udah kebayar berapa sampai bukti bayarnya udah otomatis sinkron
Nah, yang terakhir ini juga ada dari Pak Dedi, owner dari Singgard gitu ya. Seluruh proses tagih hingga bayar terintegrasi antara Accurate dan Paper. Customer terbantu dengan banyak pilihan metode bayar dari Paper. Benar-benar bantu percepat arus kas dan operasional bisnis ya. Jadi ini real ya Bapak Ibu ya, testimoni dari user-user Paper yang udah ngerasain manfaatnya. Oke, nah jadi sekarang mungkin udah mulai penasaran nih gitu ya Bapak Ibu, gimana sih cara integrasinya? Gampang nggak ya ngekonekinnya? Yuk kita sama-sama lihat demo cara integrasi berikut ini. Langkah mudah integrasi Paper dan Accurate. Buka menu pengaturan Paper, lalu pilih fitur Accurate Integration. Klik hubungkan akun Accurate untuk mulai integrasi. Login akun Accurate Online, dan klik beri akses untuk otorisasi. Setelah integrasi berhasil, pilih salah satu data usaha untuk disinkronisasikan. Kemudian, klik mulai sinkronisasi. Sesuaikan tipe akun bank dan kas dari Accurate, dan klik lanjutkan. Untuk sinkronisasi manual, disarankan hanya untuk data mitra dan produk, agar transaksi baru selalu sinkron. Cara membuat dan membayar invoice Accurate via Paper. Buat faktur pembelian di Accurate, dan isi data-data faktur yang dibutuhkan. Klik simpan, faktur akan otomatis sinkron pada dashboard pembelian Paper. Data faktur akan tersimpan dengan status belum lunas. Masuk ke dashboard Paper, dan pilih menu invoice pembelian. Setelah refresh browser, invoice akan otomatis sinkronisasi. Pilih invoice tersebut dan klik bayar ke supplier. Pastikan informasi dan nomor rekening supplier sudah sesuai. Kemudian, pilih metode pembayaran yang diinginkan dan klik bayar sekarang. Pembayaran diproses dan berhasil dilakukan. Status invoice pembelian pada Paper akan berubah menjadi paid. Refresh browser pada Accurate, dan faktur pembelian otomatis menjadi lunas. Apabila menggunakan metode pembayaran dengan biaya tambahan, Paper akan otomatis membuat jurnal. Cara kirim dan terima pembayaran invoice Accurate via Paper. Buat faktur penjualan di Accurate dan isi data-data faktur yang dibutuhkan. Klik simpan, faktur akan otomatis sinkron pada dashboard Paper. Faktur penjualan tersimpan dengan status belum lunas. Klik invoice penjualan dan lakukan refresh pada browser. Invoice penjualan sudah tersinkronisasi. Pilih invoice, klik tindakan, dan klik pilihan kirim invoice. Status invoice akan berubah menjadi terkirim. Customer akan menerima notifikasi invoice beserta link pembayaran. Customer klik link untuk memilih metode pembayaran invoice yang diinginkan. Setelah pembayaran customer berhasil, status invoice penjualan akan terupdate otomatis menjadi paid. Status pada faktur penjualan Accurate juga akan terupdate otomatis menjadi lunas. Oke, keren juga ya tadi ya. Udah kelihatan banget nih integrasinya pakai Paper sama Accurate tuh gimana. Jadi tadi Accurate akan siapkan dari segi pelaporan keuangannya, pencatatannya, semuanya udah ada. Nanti tinggal diintegrasikan ke Paper dan bisa langsung membayar invoice yang ada di dari Accurate yang udah masuk ke Paper gitu. Nah tadi sebenarnya tuh Mas Aji kan tadi udah sharing nih ya tentang study case-nya, tapi sebenarnya belum ngasih tunjuk gitu ya. Sebenarnya Accurate tuh kekuatannya seperti apa gitu. Nah mungkin boleh nih silakan Mas Aji. Oke, boleh, thank you Mbak Jess. Jadi Accurate ini ya, kita sebenarnya kan di Indonesia ini kurang lebih ya udah 26 tahun lah lebih, kurang lebih, dan ada sekitar 100.000 pengguna kita sudah terbantu lah ya bisnisnya gitu kan. Nah biasanya yang selalu menjadi pertanyaan teman-teman pebisnis itu, Accurate ini fungsinya untuk industri apa sih gitu kan, sebenarnya pertanyaannya kan seperti itu. Tapi sebenarnya kita di Accurate ini bisa help untuk berbagai jenis industri gitu Mbak Jess, mau dari kita bicara F&B gitu kan, retail, jasa, sampai manufaktur. Mau bicara dari industri bisnis baru mulai nih, solopreneur gitu kan, sendirian, kecil, menengah, besar, sampai perusahaan TBK pun itu semua bisa terbantu menggunakan Accurate gitu. Jadi ya tidak terbatas skala bisnis lah sebenarnya, karena memang
Kalau kita bicara kapan sih kita harus memulai rapi pembukuan itu kan sebenarnya tidak harus menunggu sudah besar gitu, justru lebih mudah kita mulai dari awal begitu. Nah, mungkin sedikit gambaran tadi ya kalau bicara kan tadi saya lebih banyak mungkin ngomongin pembukuan, gitu. Tapi sebenarnya kalau bicara accurate ini kita nggak cuma ngomongin pembukuan sih solusinya gitu, bahwa pencatatan pembukuan itu cuma just one of the main feature lah sebenarnya gitu. Tapi kalau di luar pembukuannya sampai laporan keuangan kita paling sering digunakan masalah stok gitu ya. Jadi stok inventory untuk yang bisnis retail itu selalu terkontrol. Kita mau lihat stok ada di mana, sisa berapa, ada di gudang mana, keluar masuknya buat edit-edit pun semua juga kita bisa lihat seperti itu kan. Mau ngitung pajak juga yang bicara PPN dan lain-lain sudah terhitung otomatis itu kan. Kalau kita mau bicara tadi ya faktur pajak mau ke Cortex kita tinggal download filenya, tinggal di-upload ke Cortex langsung dapat, itu jadi jauh lebih cepat dan pastinya tidak semua fitur ada di Accurate sudah pasti gitu karena memang kita punya keterbatasan. Nah, makanya kita juga sudah terintegrasi dengan berbagai sistem gitu kan. Mau kita bicara tadi kita punya aplikasi kasir sendiri tapi kita juga terintegrasi dengan aplikasi kasir lain kan. Dan kalau bicara payment solution yang tadi ya mungkin juga udah dijelaskan tadi sama Mbak Maria kan, makanya kita sudah terintegrasi juga dengan Paper dengan tadi detail yang teman-teman udah bisa lihat lah gimana sih cara integrasinya. Seperti itu sih kurang lebih ya. Oh, oke. Jadi lengkap banget tuh ya teman-teman semua. Jadi ada stok, ada untuk stok manajemen terutama ya mungkin untuk yang bisnis yang retail tadi. Terus pajaknya juga udah terhitung otomatis dan udah bisa tinggal direkap dan diupload lagi ke Cortex kalau memang dibutuhkan. Wah mantap banget deh, udah lengkap semuanya tuh teman-teman. Paper sama Accurate tuh udah kayak bestie gitu ya, udah saling melengkapi gitu. Nah mungkin tadi kita kan udah perkenalan nih tentang Paper dan Accurate nih masing-masing. Mungkin kita akan langsung lanjut ke sesi tanya jawabnya ya antara kita bertiga nih. Nah kita mundur dikit dulu gitu ya. Tadi kan udah tentang integrasinya sendiri, tapi sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, kenapa sih masih banyak bisnis yang cash flow-nya tetap macet kayak tadi ya mungkin Kak Maria sempat mention di awal gitu. Padahal mereka udah pakai sistem akuntansi, pencatatannya udah pakai digital, udah accurate gitu, ataupun mungkin yang lainnya. Mungkin boleh silakan Mas. Oke. Gitu, ini menarik ya gitu ya Mbak Jess. Jadi sebenarnya kalau kita bicara menggunakan accurate gitu, accurate kan sebenarnya sistem untuk di back end kita merekap mencatat semua data-data lah. Tapi kalau kita bicara pencatatan data sama uang yang masuk itu kan bisa jadi hal yang berbeda gitu kan. Kita catatannya penjualan hari ini, tapi ternyata kan tadi pakai tempo gitu kan, kita piutang. Oh dibayarnya 30 hari ke depan gitu. Tapi mungkin kita sebagai business owner kadang kita cuma mau lihat, oh penjualan kita tinggi nih, oh ternyata uangnya belum ada tuh di uangnya gitu kan. Gitu mungkin kalau dia tidak tepat datanya gitu kan, dia berpikir oh ya udah aman nih penjualan, mungkin dia langsung misalkan ekspansi atau apa, dipikirnya duitnya ada gitu kan, ternyata tidak ada. Itu tuh bicara soal piutang. Mungkin yang kedua juga bisa jadi ada delay gitu kan, oh sudah dikirim invoice-nya sudah dibayar, tapi ya mungkin pas dikirim transfer misalkan pakai transfer bank manual lah, masuknya besoknya gitu kan ya. Betul. Jadi mungkin hal-hal itulah yang bisa kalau menurut saya ya bisa membuat adanya ya cash flow-nya jadi tidak tepat juga kan, yang dengan yang ada di laporan dengan ya uang aslinya lah. Bener. Jadi masih ada ya terkendala lah ya di situ. Ya. Oke, mungkin Kak Maria ada yang boleh ditambahin nggak nih sebenarnya dari proses pembayaran sama penerimaan pembayarannya sendiri gitu ya yang terkendala. Oke, jadi sebenarnya kan pencatatannya itu tadi seperti yang udah di-mention juga gitu ya. Kalau udah digital. Tapi di sini tadi kalau dari Mas Aji infoin ada dua gitu ya masalah yang bisa terjadi. Yang pertama dari sisi piutangnya numpuk gitu ya. Yang kedua ini dari sisi mungkin nggak ke-update nih statusnya secara real time karena nunggu admin dulu update. Pas uangnya udah masuk gitu ya berarti ya. Betul. Nah jadi kalau untuk hal yang pertama, karena mungkin metode pembayaran yang bisa di-offer sama pebisnis itu terbatas ya. Misalnya hanya bisa terima by bank transfer atau mentok-mentok QRIS gitu kan. Gitu. Tapi di sini kan saat udah koneksi dengan Paper gitu ya, mereka udah punya metode pembayaran yang lebih banyak. Contohnya pembayaran lewat kartu kredit yang tadinya tidak bisa di-provide, tapi bisa jadi di-provide. Atau tadi yang masalah yang kedua gitu ya Mas Aji ya, kalau ternyata harus nunggu admin nih buat melakukan update secara manual. Nah ini berarti kan biasanya kalau admin tuh ngupdate tiap kapan sih Mas? Mungkin malam hari gitu ya.
atau mungkin seminggu sekali, atau bahkan ya akhir bulan ya, Akbul tuh tiap finance biasanya Ada Akbul sih gitu ya. Akbul ya. Oke. Ya, itu sih yang sebenarnya bikin data keuangannya jadi nggak real time. Oke. Jadi ada blind spotnya inilah ya, antara yang masih kepisah lah di situ ya, juga nggak rapi dan nggak real time-nya itu. Oke, nah resikonya sebenarnya apa sih ketika memang dari pencatatan sama sistem pembayarannya itu tuh kepisah gitu ya, nggak ada mungkin. Oke, yang pertama sih yang pasti kelihatan itu rawan human error. Ya kan, karena Pasti. semuanya dikerjain manual, bisa jadi sama satu admin gitu ya, dia palu gada ngerjain semua. Iya. Jadi rawan banget namanya human error. Mungkin dia harusnya nagih, aduh kelupaan deh si bapak ini belum ketagih. Akhirnya kan cash ini jadi terlambat ya. Atau enggak ternyata invoice udah dibayar, tapi dia juga belum sempat update gitu ya di bukan digitalnya gitu ya. Jadi itu kan bisa bikin data keuangan tadi ujung-ujungnya nggak real time gitu ya. Dan yang kedua, rekonsiliasi itu makan waktu gitu ya, tanpa disadari, oh iya ini lagi proses rekon, berjam-jam itu bisa jadi berapa hari gitu ya kalau kita kumpulin waktunya. Nah ini pasti kalau rekonnya lama itu akan berdampak dari sisi pebisnis itu sulit untuk mengetahui posisi arus kas harian. Kayak tadi Mas Aji bilang ya. Betul. Padahal catatannya, oh ada nih duitnya, tapi nggak ada ternyata, belum Iya. bayar gitu. Betul. Nah, terus yang ketiga, laporan keuangan otomatis jadi nggak akurat gitu ya, sama nggak real time tadi ini gitu ya. Karena proses pembayaran nggak langsung otomatis masuk ke jurnal akuntansi, akhirnya bisa jadi ketika diperlukan untuk pengambilan keputusan, itu jadi bingung. Karena data yang dilihat sama pebisnis itu mungkin data beberapa hari lalu, atau bahkan minggu lalu gitu ya. Jadi ketika ada mau ambil keputusan pun lebih beresiko sih buat diambil. Gitu. Oke. Dan yang terakhir, sebenarnya lebih ke minim fleksibilitas opsi pembayaran gitu. Jadi karena sistemnya masih manual, opsinya tadi ya balik lagi terbatas, cuma ada bank transfer Atau kayak cash gitu. bahkan atau cash mereka. bahkan gitu kan. Bisnis nggak bisa nyediain opsi, contohnya pakai kartu kredit, padahal sebenarnya dengan kartu kredit dia bisa mempercepat arus uang Arus masuk kas, iya. dan mundurin tempo bayar supplier. Benar. Untuk si customernya bisa bayarnya belakangan, Iya. tapi kalau untuk si penjual mereka dapat uangnya langsung. Betul. Padahal bisa digunakan ya toolnya itu. Betul. Oke. Nah sebenarnya kalau keuntungannya sendiri nih, tadi kan kita udah bahas resiko-resikonya gitu ya, dari ke tidak in sync-nya data keuangan sama pembayarannya dan pencatatannya gitu ya istilahnya. Nah keuntungannya apa nih kalau misalnya memang udah benar-benar terhubung gitu secara real time dari Accurate punya misalnya sama Paper gitu kan, pencatatannya udah ada, pembayarannya juga langsung real time dan kecatat, oh ya uangnya udah langsung masuk gitu, udah nggak ada delay lagi H+1 gitu. Nah apa sih keuntungannya sebenarnya? Mungkin dibantu sama Mas Aji dulu. Oke, keuntungannya sebenarnya tadi kurang lebih sudah terjawab juga ya dari yang Mbak Maria cerita gitu, bahwa dengan Accurate sendiri lah dulu lah, kita bicara sudah sangat saving time-nya berjam-jam gitu kan. Tapi tetap tadi bicara masih ada yang manual juga kan yang harus dikerjain, yang reconcile penjualan dengan uangnya tadi lah. Nah, dengan sudah tersing ya berjam-jam itu akan hilang lagi gitu. Jadi kita satu pasti masalah waktu dan tenaganya itu sudah pasti sangat savingnya banyak banget lah ya gitu kan. Nah, efeknya apa ya, kita tidak perlu terlalu semakin tinggi waktu kita mau scale up bisnis itu kan, kita nggak perlu terlalu menambah manpower terlalu banyak gitu kan, karena ya ini sudah lebih otomatis segala macam. Betul. Seperti itu sih. Jadi bisa fokus yang lain juga lah ya untuk development bisnis. Mungkin silakan Maria, ada yang mau ditambahkan? Enggak sih, sebenarnya udah terjawab semua gitu di jawabannya Mas Aji. Karena memang yang real banget akan kelihatan manfaatnya. Pertama tadi saving time gitu ya Mas ya. Jadi manpower-nya pun bisa dipakai gitu ya buat mengerjakan satu hal yang lain gitu ya. Otomatis impact-nya human error juga akan berkurang gitu. Dan juga kita bisa kasih notifikasi juga real time gitu ya ke supplier maupun ke si customer. Jadi itu akan memangkas waktu juga nih. Selain dari sisi rekon, dari sisi untuk notif lah ya, itu juga akan terbantu. Dan yang paling penting kita menyediakan tadi balik lagi gitu ya, opsi pembayaran yang fleksibel buat untuk penagihan maupun pembayaran antar bisnis.
Oke, udah lengkap tuh ya semuanya ya. Oke deh, kalau gitu thank you so much Mas Aji dan Kak Maria tadi sharing tentang paper dan accurate-nya. Nah, mungkin aku reminder dulu nih untuk teman-teman peserta yang tadi udah mulai banyak yang bertanya ya di Q&A. Itu bisa langsung dikumpulin dulu nih pertanyaannya karena nanti abis sesi yang selanjutnya ini kita baru akan masuk ke sesi Q&A untuk dijawab dan kita akan pilih 3 pemenang ya. Jadi jangan lupa ditaruhnya di Q&A yang di bawah tuh sesi Q&A-nya. Oke, nah sekalian aku juga mau remind nih untuk para pebisnis yang sudah hadir di sini yang belum jadi user paper. Nah mungkin bisa daftar langsung pakai kode paper ACCU25. Nah kodenya udah siap nih ada di bawah sini ya. Nah, jadi pakai paper ACCU25 itu untuk dapetin paper plus 3 bulan gratis. Nah, jadi teman-teman pebisnis bisa menikmati fitur premiumnya paper dan biaya transaksi kayak tadi Kak Maria bilang, itu MDR-nya lebih rendah. Nah, mungkin langsung aja daftar di paper.id. Oke, nah supaya lebih relate nih dan sesuai dengan kebutuhan para pebisnis di sini, kita juga sudah menghadirkan salah satu pengguna paper yang tadi sebenarnya udah disebut sama Kak Maria. Kita langsung sambut saja Pak Dedi Tanzil, pemilik PT Intan Berkat Terang. Oke, halo Pak Dedi, apa kabarnya? Halo, baik, luar biasa. Nah, kita kenalan dulu dong Pak. Jessica, Ya. terima kasih loh Pak udah hadir hari ini. Ya. Mungkin boleh dong Pak dikenalin PT Intan Berkat Terang ini tuh jualan apa sih Pak? PT Intan Berkat Terang tuh fokus utamanya produknya adalah esens perisa bahan makanan dan minuman. Oh oke, bentuknya powder ya Pak ya? Iya, kalau nggak bentuknya salah ya? terutama powder. Oh oke, biasanya jadi supply ke tipe-tipe bisnisnya berarti ke kafe, restoran atau Iya, gimana? paling banyak dipakai untuk buat kue ya. Oh kue. Iya, Oke, bakery. oke. Bakery. Tapi juga kami fokus di minuman juga. Oh oke. Karena memang esens itu fungsinya banyak banget kan. Minumannya Karena seperti apa tuh Pak? mainnya di flavor. Oh flavor. Minumannya seperti milkshake, Ah milkshake. Oke. milkshake atau matcha latte, Oh yang lagi ngehits ya. taro, Oke. iya, coklat juga. Oh coklat juga nih. Sering, Kesukaan ya. Saya tuh mantap. Minuman. Kalau bedanya IBT ya, berarti PT IBT ini sama kompetitor. Bedanya apa nih Pak? Oh ya, IBT itu bedanya keunggulannya ya dibanding kompetitor pada umumnya ya. Yaitu pertama udah pasti eksis. Jadi memang kami tuh sejak awal memang fokusnya tuh di online. Oh oke. Jadi memang strong pointnya di situ. Jadi dikenal, ada sosial medianya juga, dan juga kami ada di marketplace juga ya di Tokopedia, Shopee gitu. Oke. Kalau Dan- sekarang ada toko retail offline-nya juga kah? Oh sudah pasti. Oh, mantap. Ada showroom juga, ada Oke. gudang juga. Ada di mana tuh Pak? Mungkin para pebisnis ini ada yang mau ambil Iya. supply-nya dari Bapak nih? Di sebenarnya kan pasti bisa di Google lah ya, tapi lokasinya di Tangerang Selatan BSD. Oh oke, tadi ada tuh yang dari Tangsel. Iya, Deket betul, ya. itu. Oke, mantap. Nah mungkin boleh diceritain sedikit nih Pak, sebelum pakai paper dan accurate ya, karena kan Pak Dedi udah pakai keduanya gitu. Nah mungkin boleh dijelasin nih, sebenarnya sebelum pakai kita, kendala keuangan sama operasional apa nih yang dirasakan sama PT IBT? Sebelumnya, Mm-mm. kalau sebelumnya sudah pasti ya, maksudnya accurate itu kan membantu ya dalam hal kepraktisan. Sebelumnya ya udah pasti semuanya jadi repot gitu. Oh jadi repot. Waktu itu kan pasti zamannya jangankan komputer ya, itu waktu itu sudah lama soalnya. Tulis di buku. Dari tahun berapa tuh Pak begitu? Perusahaan ini berdiri 2012 ya. Iya, sekitar tahun itu. Iya, kayaknya. 2012 berarti ya udah belasan tahun lah ya. Masih Iya. manual gitu ya. Dan tidak butuh waktu lama sih sebenarnya, memang langsung cari waktu itu. Oh, oke untuk adopsi digitalnya. Oke. Tapi waktu itu ya tulis di buku segala macam, maksudnya
stoknya, penjualannya, uang masuk gitu kan. Iya, dan ya Masih manual banget lah semuanya. marginnya berapa. Ya, gitu. Waduh, masih pakai kalkulator yang ini ya Pak? Iya, ya? iya, Yang pakai ada kalkulator. printernya itu juga? Malah nggak ada itu. Oh, nggak ada. Semuanya invoice juga tulis tangan. Oh gitu. Cuman pakai form. Waduh, itu berapa orang tuh Pak yang ngerjain? Waktu itu masih rintis ya. Paling saya dengan saudara. Oh oke, ya aduh PR Oke, itu. banyak, PR banget ya Pak ya. Iya. Oke. Terus kalau dari pencatatan manual itu mungkin ada dampak lainnya nggak nih Pak yang sebelum pakai paper dan accurate kayak arus kasnya gitu mungkin dan perkembangan bisnisnya jadi mungkin nggak secepat sekarang gitu. Oh iya, paper memang benar-benar sangat membantu ya, terutama yang itu maksudnya bisa pakai kartu kredit untuk ya dananya ya bisa cepat gitu. Sebelumnya Jose nggak tahu. Dan memang ada cerita juga ya tentang paper itu. Maksudnya dulu sebelum mengenal paper kan ada kejadian kebetulan ada klien kami nih ya. Dia sudah langganan cukup lama ya, 5 tahun gitu. Tiba-tiba pengambilannya meningkat. Pengambilan meningkat, klien ini tempo pembayarannya. Nah, karena kan tempo kita harus sediakan barang jumlah banyak gitu kan. Sedangkan termnya harus tetap sama gitu kan untuk integritas kami gitu kan. Ya sehingga butuhlah dana gitu. Dan saat itu saya belum mengenal paper dan saya pernah coba mau ke P2P lending itu prosesnya cukup ribet sih. Dan walaupun sudah ada semua lengkapnya, tapi tetap mereka prosesnya itu cukup lama. Revisi gitu dan akhirnya saya nggak bisa nunggu. Akhirnya saya jual mobil. Waduh. Gitu. Oke. Ya. Dan itu sebelum mengenal. Nah ternyata ya setelah ada begini, wah ini jauh lebih mudah. Paper itu karena saya juga ada kartu kredit gitu kan. Dan paper pun menyediakan kartunya sendiri sih. Maksudnya ada Paper Horizon Card ya ya. benar ya ada melayani itu juga ya dan kebetulan bisa ya lebih praktis lebih cepat nggak perlu jual aset gitu kan. Iya jangan Pak ya, jangan lagi ya resikonya tinggi. Kalau Iya, tapi sebelum benar. pas sebelum pakai paper sama accurate ini duluan ketemunya accurate atau paper nih Pak? Oh Sebelumnya. jauh accurate tuh kenal duluan Accurate memang. kenal duluan ya. Bahkan berarti. waktu masih zaman offline. Oh iya, karena emang accurate tuh udah lama gitu ya. Iya. Jadi pencatatan dulu ya berarti dirapiin ya saat itu. Benar. Baru tuh ketemu paper, ngebantu nih dari sisi cash flow dan pembayarannya gitu ya. Betul. Terus udah sekarang kita bisa integrasi, Iya. makin lengkap lagi gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, kenapa nih Pak menurut Bapak digitalisasi keuangan itu membantu bisnisnya PT IBT nih untuk mengambil keputusan bisnis jadi lebih cepat? Oh iya, itu sudah pasti dampak ya. Maksudnya terutama pokoknya digital ya. Digital tuh kita juga jadi lebih cepat untuk lihat data. Jadi kita mau lihat data penjualan gitu kan. Kita kalau mau lihat produk apa yang paling efektif, paling cuannya banyak, jualnya banyak, sehingga kita bisa fokus di produk itu. Kita pasarkan produk itu karena udah terbukti gitu kan. Kalau biasa namanya prinsip Pareto gitu. Kita lihat yang paling itu kita layanin dengan baik gitu. Customer juga begitu. Kan kita bisa sort per pelanggan gitu kan. Sort per pelanggan ya kelihatan ini yang pengambilan paling banyak kita perhatikan lebih intens lagi. Iya dan itu ya sangat membuat kita menjadi lebih efektif sih. Gitu. Keuntungan juga kelihatan. Biaya kalau misalnya ada biaya yang bocor ya bisa juga kita lihat dengan cepat. Laporan keuangannya juga tadi downloadnya cepat. Sudah pasti laporan keuangan. Terus pembayaran masuk juga udah tahu kapan gitu ya, udah langsung real time gitu benar, ya Pak ya. benar. Oke. Glad to hear ya Pak ya, paper dan accurate sudah sangat membantu Pak Dedi. Dan mungkin sebagai penutup gitu ya, kasih ini dong Pak, kasih sharing dikit gitu ya, menurut pengalaman Pak Dedi sendiri, kenapa nih pelaku usaha lain yang hadir di sini gitu ya, perlu mulai menggunakan sistem digital kayak paper dan accurate gitu untuk pengelolaan keuangannya? Oh iya, karena sejak awal juga memang saya bukan tipe yang gaptek ya. Memang sejak awal saya memang langsung cari itu, kan saya nggak mau lama-lama gitu pakai cara manual gitu kan, langsung saya cari waktu itu, makanya masih offline waktu itu kan, tapi ada. Cuman memang saya harus tekankan, saya juga selalu mengajarkan ini juga kepada
kepada orang-orang yang saya temui, teman-teman saya juga yang bisnis gitu kan, bahwa zaman sekarang memang itu sudah berbeda. Mungkin kalau generasi kita sebelumnya itu ya mereka bisa kerja dengan cara-cara tradisional, tapi sekarang teknologi sudah berkembang banget ya. Benar, semuanya harus cepat lagi karena Harus orang cepat, demand iya. cepat gitu. Benar, dan kalau kita nggak begitu sudah pasti kalah saing Ketinggalan, gitu. Jadi bisa saya bilang kebanyakan pengusaha pemula atau UMKM gitu ya, mereka tuh berpikir bahwa saya ini baru rintis, jadi belum saatnya lah pakai Belum butuh solusi lah. digital gitu. Apalagi ada juga pemikiran solusi digital pasti mahal gitu. Benar-benar. Padahal sebenarnya justru enggak gitu. Justru kebalikannya, itu pola pikir yang salah. Karena cara untuk pebisnis leverage ya atau daya ungkit yang paling efektif itu justru adalah di teknologi, di solusi digital. Jadi ya benar-benar saya encourage juga semua pengusaha-pengusaha pemula gitu ya atau UMKM untuk ya gunakanlah solusi digital gitu, dan itu udah pasti membantu dalam hal lihat data, ambil keputusan, semua jadi lebih rapi, dan udah pasti untuk image juga. Untuk image juga kalau misalnya klien kita lihat kita memang semuanya Rapi. sudah rapi, dan mungkin ya iya kita pakai aplikasi ini, mereka juga lihat ini bonafit nih, Lebih percaya profesional. juga ya dan profesional, betul. Betul ya. banget Bu. Oke, mantap. Terima kasih banyak Pak Dedi Ya, sharingnya. sama-sama. Menarik banget loh ya teman-teman. Senang banget juga udah kehadiran Pak Dedi. Nah mungkin aku sekalian juga remind lagi ini ya, kalau misalnya mau jadi pebisnis cerdas kayak Pak Dedi, bisa langsung daftar ke Paper, pakai kode referral Paper ACCU 25 ya, ada di bawah sini. Bisa dapat Paper Plus 3 bulan gratis. Terus untuk Bapak Ibu juga yang mau mengintegrasikan Paper dan Accurate, kita sebenarnya lagi ada promo nih, berbentuk diskon. Jadi untuk invoice yang diintegrasikan dari Accurate ke Paper, itu bisa dapat diskon sampai dengan Rp100.000 menggunakan kode promo PPR Accurate 01 ataupun PPR Accurate 02. Nah ini udah di layar ya teman-teman semua, bisa difoto atau scan QR code-nya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai promonya. Nah, jadi kita udah special collaboration sama Accurate sendiri untuk promonya sendiri ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Dedi atas sharingnya hari Saya ini. sama-sama. Ya, semoga Paper dan Accurate tetap bisa bantu bisnis Pak Dedi makin naik level lagi ya. Amin. Oke, amin. Terima kasih. Kita akan langsung lanjut ke sesi selanjutnya di sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu jangan lupa di type-in ya pertanyaan-pertanyaannya di Q&A ya. Di Q&A di Zoom. Sambil aku juga mengundang kembali Mas Aji dan Kak Maria. Makasih. Oke, kembali lagi sama Mas Aji dan Kak Maria di sini. Tiba-tiba muncul, gitu ya. Tadi berubah ya orangnya. Oke deh, aku lihat udah banyak banget yang bertanya juga di kolom Q&A dan kolom komentar ya. Tapi tadi udah ada beberapa pertanyaan yang udah ditanyakan sama teman-teman. Jadi dan udah dijawab juga ya, gitu.
Oke, mungkin kita tadi ada yang dari Kak Yolanda ya tadi ya. Yang pertanyaannya itu boleh nih. Sebentar ya, aku sambil membuka juga kolom Q&A di sini. Bu Anissa. Mungkin Anissa dulu ya. Iya, Anissa Anissa ya. dulu. Oke. Ini tadi Mas ini mau bertanya nih. Saya Mbak Anissa ya bertanya ya. Kita pilih Mbak Anissa. Saya izin bertanya, kaitannya sistem approval otomatis memberikan notifikasi real time sehingga keterlambatan dapat diminimalkan. Sejauh mana keterlambatan dapat diminimalkan? Ya benar. Sejauh mana integrasi data antar outlet membantu manajemen mengambil keputusan lebih cepat dan akurat? Dan bagaimana penggunaan Accurate mampu mempercepat proses penyusunan laporan keuangan bulanan yang sebelumnya memakan waktu hingga 1 jam? Karena ini sangat penting nih untuk menilai transformasi dari proses manual ke digital. Mohon solusinya. Nah, silakan mungkin Mas Aji boleh dibantu untuk dijawab. Oke, siap. Ya, terima kasih Bu Anissa. Ya, aku coba jawab yang kedua dulu ya, gitu. Jadi, bagaimana sih Accurate membantu mempercepat penyusunan laporan keuangan? Jadi, Mbak Jess, sebenarnya kan seperti tadi saya sempat share gitu, bahwa untuk membuat suatu laporan keuangan itu kan prosesnya panjang ya, kalau kita lakukan manual. Gitu. Nah, proses yang panjang itulah yang membuat butuh waktu berjam-jam. Nah, dengan pakai Accurate tadi, sebenarnya as simple as kita klik laporan laba rugi, pilih periodenya, klik, langsung keluar gitu. Jadi, sesimpel itu gitu Bu Anissa, bahwa ya yang berjam-jam tinggal jadi hitungan detik gitu. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua soal gimana cara integrasi antar outlet bisa bantu manajemen ambil keputusan lebih cepat dan akurat. Lebih cepatnya sudah pasti karena ya tadi kalau outlet kita semakin banyak, pekerjaan kita akan dikali lipat lebih banyak gitu kan, karena kalau masih manual. Tapi dengan kita sudah tadi fully automated itu kan, tinggal klik langsung muncul juga reportnya. Ya manajemen nggak perlu tunggu akhir hari sebenarnya, dia cuma mau lihat jam 12 siang nih hari ini gimana sih laporannya gitu kan. Oh ternyata outlet Bandung kok rendah banget ya gitu, ada isu nggak gitu kan, dia bisa langsung ambil keputusannya ada apa nih, langsung dicari tahu gitu kan. Oh pas sudah dikontak mau ngecek data lainnya, oh ternyata ada stok yang habis dan lain-lain. Nah, keakurasian itu kan bisa terjadi kalau kita punya datanya tadi lah gitu. Jadi mungkin buat Bu Anissa kurang lebih seperti itu sih, bahwa bicara lebih cepat dan akuratnya itu karena datanya bisa kita bilang almost real time seperti itu ya, dan ya pasti akurat, apa yang diinput ya itu yang tercatat. Seperti itu, Mbak Jess. Oke, hopefully terjawab ya Mbak Anissa ya, pertanyaannya tadi juga udah dijawabin sama tim Accurate ya, dibantu. Oke deh, nah mungkin aku lanjut ke pertanyaan kedua ya yang aku pilih, itu dari Kak Yolanda tadi ya. Nah, ini mungkin akan dijawab sama Kak Maria. Nah, jika mau membayar dengan paper, apakah harus input data pembayaran secara manual lagi, atau bisa di-save dan tinggal di-approve atau ACC nih oleh atasan? Oke. Terus begitu pula dengan kontak penerima uang yang dituju, apakah kontaknya itu input manual atau terinput otomatis dengan data yang sudah ada dari Accurate ya? Silakan Kak Maria. Dari Kak Yolanda. Oke ya, thank you Kak Yolanda buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya ketika mau bayar lewat paper gitu ya, mungkin saya jawab dari yang paling bawah dulu. Tadi kan ditanyain kira-kira perlu double input nggak sih gitu ya untuk dari sisi kontak penerimanya. Nah itu nggak usah. Jadi data mitra, data faktur pembelian, dan faktur penjualan itu semuanya di inputnya bisa di Accurate aja satu sisi, dan nanti itu semua akan langsung ke sync ke papernya secara otomatis. Jadi tidak perlu ada double input, itu yang pertama gitu ya. Dan selanjutnya pertanyaannya kalau mau bayar pakai paper, terus apakah harus input data pembayaran secara manual lagi gitu ya, dan bisa di save atau di approve atau oleh atasan. Nah kita mau infoin juga kalau di paper itu kita punya salah satu fitur namanya role dan pengguna, di mana fitur ini itu bisa disetting gitu ya oleh business owner. Misalnya mau diberikan akses untuk tim adminnya atau tim finance-nya, selected akses ya, misalnya untuk pembuatan invoice-nya aja gitu ya. Nanti ketika melakukan pembayaran itu yang inputnya itu yang melakukan pembayaran itu dari sisi business owner itu bisa seperti itu. Jadi nanti tinggal diatur aja sih role-nya. Oke, semoga menjawab ya. Semoga menjawab ya Kak Yolanda ya. Ya. Oke.
Nanti kita ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin aku pilih dulu ya yang sudah memenangkan yang akan memenangkan 3 voucher MAP dari kita. Itu satu lagi adalah Kak Ainul Bisri. Thank you Kak Ainul Bisri atas pertanyaannya ya. Nah, pertanyaannya nih adalah bagaimana peran platform invoicing dan pembayaran B2B dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing bisnis di pasar yang semakin kompetitif? Terus ada 2 pertanyaan nih. Yang kedua, itu metode pembayaran apa aja nih yang harus tersedia pada platform pembayaran digital agar dapat mengakomodasi kebutuhan berbagai jenis usaha. Nah, mungkin yang pertanyaan pertama boleh dibantu nih sama Mas Aji dijawab. Gimana peran platform invoicing dan pembayaran dalam untuk B2B ya, bisa meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing bisnis gitu. Mungkin tadi juga di-mention kalau aku ngobrol yang pas sama Pak Dedi, mungkin kan lebih kayak customer jadi lebih trust gitu kan ya, jadi lebih profesional gitu karena rapi dan so on. Mungkin gimana tuh menurut Mas Haji? Ini sebenarnya ini akan sangat terbantu setelah sudah terintegrasi dengan Paper gitu ya. Kalau bicara gitu, karena utamanya sebenarnya saya melihat dari sisi pembayarannya sih gitu ya. Karena kalau kita bicara B2B kan ya tadi seperti yang Pak Dedi cerita juga, ada supplier yang bisa terima tempo dan tidak, itu pasti berbeda gitu kan. Orang ya kalau dia bisa tempo akan lebih prefer beli yang bisa tempo gitu kan. Tapi tidak selalu kita bisa ngasih gitu. Nah, makanya dengan ya tadi mau pakai dengan kartu kredit dan lain-lain itu pasti akan sangat membantu gitu kan. Itu satu. Sebaliknya kalau kita yang mau bayar pun juga supplier lebih senang kamu bayarnya jangan tempo lah, langsung bayar aja. Benar, gitu kan. Kan pengen dapat duitnya cepet ya Mas Haji ya. Nah, jadi kalau kita yaudah kita bisa lah tunai, ya, meskipun kitanya bayarnya tempo gitu kan, tapi kan karena pakai kartu kredit Paper tadi gitu kan sebenarnya. Jadi dengan semakin ya itu kan membina hubungan lah ya sebenarnya. Makanya tadi kan lain dengan pertanyaannya tadi, ya itu akan satu ya, operasional pasti akan lebih cepat, nggak ada tunggu-tungguan lagi ya, daya saing juga pasti lebih tinggi dibanding kompetitor yang tidak bisa melakukan hal tersebut. Iya benar-benar. Nah, oke, mungkin pertanyaan kedua nih, Kak Maria bisa bantu jawab nih. Metode pembayaran apa yang harus tersedia pada platform pembayaran digital agar dapat mengakomodasi kebutuhan berbagai jenis usaha? Mungkin tadi boleh diulang lagi nih, Kak Maria. Oke, iya. Jadi kalau ngomongin metode pembayaran itu bisa dibilang sebanyak-banyaknya, ya nggak? Karena namanya customer, kita nggak tahu nih dia sebenarnya mau bayar pakai apa, gitu ya. Jadi ketika kita menyediakan fleksibilitas opsi pembayarannya yang lengkap, gitu ya, itu akan lebih enak dari sisi customer karena dia bisa terserah mau bayar pakai apa, gitu ya. Dan itu bisa ngebantu ternyata dari sisi mungkin cash flow bisnisnya juga, gitu. Kenapa? Karena di sini Paper tuh menyediakan banyak metode payment ya. Contohnya mau bayar via virtual account bisa, gitu ya. Lewat e-commerce juga bisa, QRIS, bahkan kartu kredit, dan opsi cicilan kartu kredit tadi itu sendiri gitu ya. Ada cukup banyak user gitu ya yang ternyata mereka ini memiliki personal credit card yang limitnya cukup besar, jadi ada banyak kartu kreditnya gitu ya. Ternyata mereka itu mau renovasi kantor. Nah, daripada butuh 500 juta buat renovasi kantor minjem ke bank, mereka manfaatin aja gitu ya tool yang mereka udah punya nih di tangan mereka, yaitu kartu kredit gitu ya. Jadi ada user saya yang saya handle juga, dia infoin kalau ya saya ambil aja cicilan 12 bulan dengan renovasi kantor sebesar 12 bulan gitu ya. Jadi itu ngebantu banget sih di sisi operasional bisnisnya juga gitu. Karena dapat uangnya langsung untuk dari sisi penjual lah ya. Betul. Oke. Hopefully menjawab ya Kak Inu Bisri. Jadi ada 3 orang yang tadi aku udah pilih. Selamat Kak Yolanda, Kak Anissa yang home service, dan Kak Ainul Bisri. Thank you so much for the questions. Nah, aku akan langsung lanjut juga ke pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu. Tapi ya mungkin tidak dapat hadiah ya gitu, mohon maaf. Sudah habis, sisanya saya bawa pulang gitu ya. Tapi kita akan coba jawab juga beberapa pertanyaan lainnya nih, karena masih banyak nih. Ini ada dari Kak Ararendra ya. Siang tim, kalau saya mau bayar ke supplier pakai Paper, apakah otomatis tercatat sebagai pengeluaran di Accurate? Terus kalau nominalnya beda atau ada diskon mendadak, sistem masih bisa menyesuaikan atau tidak? Waduh, diskon mendadak. Seperti apa ya diskon mendadak? Oke, mungkin mau dijawab sama siapa dulu nih? Mas Aji kali ya, karena kan lebih kayak kalau udah dibayar di Paper, dia berubah nggak nih sebagai pengeluaran di Accurate? Mungkin ini
di luar teknisnya ya, karena kalau bicara tadi diskon mendadak lah, saya bayangin diskon mendadak apa sih ini, pas udah dikeluarin tagihan tiba-tiba minta bisa dikurangin nggak Oh gitu kan. iya, bisa juga. Ya, by default kan sebenarnya tidak bisa begitu ya. Nggak bisa diedit ya kalau Ya, invoice. maksudnya kan pasti dia harus minta lagi, yang ada harus dikeluarin invoice baru kan. Betul. Kalau menurut saya gitu. Jadi ya menurut saya sih bisa menyesuaikan, tapi itu operasional lah gitu kan. Jadi kalau bicara ini tadi ya in detailnya ya berarti kan ya otomatis tercatat lah, karena kan startnya tadi pas bikin invoice dulu kan di paper, buat bayarnya otomatis pas sudah dibayar otomatis tercatat bayar gitu Di accurate di gitu. accurate-nya seperti invoice yang sudah dibuat gitu, Pak Rendra ya gitu. Jadi ya memang sudah tercatat sebenarnya. Sebagai pengeluaran gitu ya, udah karena kan ada pembayaran. Mungkin pembelian berarti Iya, saya invoice nangkepnya ya. pembelian, betul. Ada pembelian dari supplier lah ya. Oke, hopefully terjawab ya Pak Rendra. Jadi udah terjawab secara live. Oke, kita coba lihat lagi. Oh, tadi ada follow up question nih dari Kak Yolanda. Untuk histori data pembayaran tetap bisa di-download menjadi data Excel atau PDF nggak tuh, Kak Maria? Yes, betul, bisa. Jadi di paper itu kita juga menyediakan gitu ya reportingnya untuk Excel dan juga PDF, dan itu bisa langsung di-download di dashboardnya paper. Udah Gitu, tinggal Kak Yolanda. dipilih aja ya. Yes, Ada betul. Excel, ada PDF, Yap. ada CSV juga ya Betul. kalau nggak salah ya. Jadi Kak Yolanda bisa banget tuh download di Sinfo. Oke, nah mungkin kita coba lihat-lihat lagi nih. Ada yang bertanya apa lagi? Banyak nih ya pertanyaannya. Aku jadi bingung. Wah, ada yang menarik nih. Paper bisa untuk pembayaran impor kah? Disesuaikan dengan kurs apa? Mungkin boleh nih Oke. dijelaskan nih. Dari Kak Imelda pertanyaannya. Oke, nah jadi fitur paper gitu ya, selain untuk pembayaran dalam negeri, Bapak Ibu juga bisa dibayar untuk supplier luar negeri. Nah, nama fitur kita itu adalah Paper XB. Nah, kursnya itu very kompetitif banget gitu ya. Dan juga bisa tersedia di dalam dashboard kita di menu pembayaran digital dan juga Paper XB. Di situ bisa ngecek kursnya secara real time. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut bisa hubungin Yes, bisa hubungi RM-nya tim ya. paper aja Di ya. paper. Mungkin ada tim paper yang bisa hubungin Kak Imelda. Nah, nanti kita bisa bantu jelaskan lebih lanjut nih tentang Paper XB sendiri. Betul, dan memang keunggulannya kalau untuk Paper XB nih, Ci Jessica, yang berbeda dengan pembayaran supplier luar negeri lainnya, itu kita menggunakan metode bayarnya itu kartu kredit. Gitu. Oke, Mungkin jarang ya. bisa Jarang, ya. karena lumayan kan bisa mundurin tempo, karena kita tahu mungkin barangnya baru nyampe di Indo tuh sekitar bulan depan atau 2 bulan lagi. Benar-benar. Suppliernya jadi senang nih udah dapat duit duluan, kita bayarnya ya belakangan. Yes, Gitu. betul. Oke. Berarti invoice yang ada di Accurate nih, kalau di Accurate tuh bisa nggak tuh Mas Aji? Ada invoice dari luar negeri juga yang kurs? Oh, bisa dong. Ada ya. Nah, Betul. berarti sebenarnya bisa bayar invoice yang dari Accurate juga tuh. Masuk ke paper dan bayar pakai Paper XB ya. Nah, itu untuk Kak Imelda, thank you so much for the question. Hopefully sudah terjawab juga. Nah, ini mungkin udah banyak nih dari teman-teman paper udah bantu jawab juga ya gitu. Tapi coba kita ada beberapa pertanyaan yang bisa kita share ulang. Tadi ada mungkin dari Kak Maria atau Mas Aji ada mau menjawab pertanyaan tertentu nggak? Ini ada yang beberapa yang teknis gitu ya, mungkin ada bisa tanya ke tim CS kita juga gitu ya kalau memang ada kesulitan gitu dari integrasinya gitu ya, kita tetap ada CS dari tim Accurate ataupun tim Paper. Kalau di tim Accurate CS-nya bisa hubungin kemana tuh Mas? Lewat sosmed atau itu di email? By default sih kita semua kontaknya ke tim support kita ya di support@cpsoft.com gitu. Tapi kita ada jalur sosmed dan lain-lain. Kalau memang ada yang mau ditanya ya kita bisalah bantu arahkan. Nah, oke. Ya, jadi bisa ya teman-teman semuanya bisa tanya ke tim Accurate lewat sosmed ataupun lewat email. Di paper juga kita ada WA, lewat sosmed juga bisa kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut. Oke, ini banyak nih yang bertanya-bertanya ya. Nah, mungkin tadi ada yang juga mention nih sedikit tentang materinya hari ini gitu ya. Tadi materi hari ini kan mungkin bagi teman-teman agak kurang clear ya gitu, atau mungkin masih ada yang keskip gitu di awal-awal. Nah, tenang aja, nggak usah khawatir, kita akan kasih
slide-nya gitu. Setelah acara kita akan email ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, yang hadir di acara hari ini akan mendapatkan email dari kita. Oke deh. Nah, mungkin kita mau lanjut menjawab pertanyaan atau sudah? Oke deh. Siap. Oke, kalau gitu kita sepertinya akan tutup dulu acara hari ini. Karena sudah terjawab semuanya tadi. Teman-teman Paper sama teman-teman Accurate rajin semuanya gitu ya, ngikutin webinarnya juga. Jadi sebenarnya kita juga sudah pokoknya menjawab yang penting-penting aja gitu ya. Tadi juga ada yang menarik malah muncul Paper X di sini gitu. Nah, oke, sekaligus aku juga reminder untuk teman-teman semua yang belum menjadi user Paper tapi udah jadi user Accurate, mungkin bisa langsung nih daftar ke Paper pakai kode Paper ACCU25 atau untuk mendapatkan Paper Plus 3 bulan gratis. Itu fitur premiumnya, jadi bisa dapetin biaya transaksi lebih rendah dan juga fitur premium lainnya yang ada di Paper. Terus kita juga ada diskon khusus untuk invoice yang diintegrasikan dari Accurate yang dibayarkan di Paper. Pakai kode PPR Accurate 01 ataupun PPR Accurate 02, tergantung dengan metode pembayarannya ya. Jadi kalau mau pakai kartu kredit bisa yang 01, kalau misalnya mau pakai virtual account atau QRIS itu bisa pakai yang 02. Nah, bisa di-scan aja QR code-nya untuk syarat dan ketentuan lebih lanjut. Kita juga akan infokan kembali di email setelah acara hari ini. Nah, setelah acara hari ini kita juga akan mengirimkan feedback form ya untuk teman-teman peserta webinar hari ini. Jadi mohon bantuannya nih untuk diisi. Siapa tahu kita dapat feedback yang akan membantu kita untuk membuat acara Paper dan Accurate juga kedepannya lebih mantap lagi. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Aji dan Kak Maria atas waktunya ya dan sudah menjelaskan nih lebih detail mengenai integrasi Paper dan juga Accurate. Nah, terima kasih juga tadi kepada Pak Dedi sebagai pengguna Paper dan Accurate yang udah sharing pengalamannya pakai aplikasi Kitab 2. Dan juga terima kasih lagi kepada semua peserta webinar hari ini yang sudah hadir mengikuti acara dari awal sampai akhir sekarang. Nah, aku akan mengundur diri, Jessica Tenardi, dan mohon maaf banget kalau misalnya masih banyak kekurangan di acara hari ini. Dan terima kasih dan sampai jumpa di acara selanjutnya.